액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kamu deh ya yang tadi nelpon saya buat bikin janji buat konseling hari ini. Sebelumnya apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kesini tadi kamu ada mampir kemana atau dari mana? Alhamdulillah dari rumah. Nah, sepertinya dari ekspresi kamu sudah mendam sesuatu nih. Sebelumnya apakah kamu pernah melakukan sesi konseling? Baik. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Konseling itu di mana kamu tuh bebas mengungkapkan, menceritakan apa yang sedang kamu rasakan dan apa yang kamu pendamkan selama ini. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, keluarkan apa yang sedang kamu rasakan. Nah, dari cerita yang kamu cerita nanti itu dalam konseling ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana rahasia kamu, apa yang kamu ceritakan itu tuh akan terjaga dan tidak akan sampai ke orang lain kecuali jika kamu memang mengizinkannya. Apakah bisa dipahami? Baik. Ibu lihat nih seperti dari muka kamu, sepertinya kamu banyak menyimpan pikiran ya. Nah, apa yang mengganggu pikiran kamu akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya sering kesal sama orang tua saya, Ibu, terutama pada ibu saya. Nah, boleh diceritakan lebih lanjut apa yang membuat kamu kesal dengan orang tua kamu, terutama ibu kamu? Saya ngerasa kalau akhir-akhir ini tuh saya tuh lebih sering banyak dituntutnya, terus saya tuh sering juga dibanding-bandingkan sama saudara saya yang lain, sama anak-anak yang lain. Nah, saat dibandingkan, perasaan apa yang muncul? Saya jadi sedih, saya jadi capek sendiri, Ibu. Jadi kamu merasa ya usaha kamu tuh apa yang sudah kamu usahakan itu tidak dihargai oleh orang tua kamu. Ya, Ibu, saya ngerasa saya nggak dihargai, terus saya juga sering jarang didengar. Ketika perasaan itu muncul, biasanya apa yang kamu lakukan? Saya lebih banyak diam dan lebih banyak nangis sendiri di kamar. Berarti selama ini kamu memendam perasaan itu semua ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mencoba satu teknik yang namanya itu teknik kursi kosong, di mana teknik ini tuh membantu kamu mengungkapkan perasaan yang selama ini kamu pendam, supaya kamu tuh menjadi lebih lega dan lebih sadar dengan apa yang sedang kamu rasakan. Nah, nanti di depan kamu ada satu kursi kosong. Di situ kamu akan diminta untuk membayangkan bahwa di kursi itu ada orang yang sedang kamu ajak bicara, yaitu terutama ibu kamu sendiri. Di sini kamu tidak perlu takut salah, kamu bisa ungkapkan saja apa yang benar-benar kamu rasakan. Apakah bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang coba kamu lihat ke arah kursi kosong tersebut. Kamu bisa tarik nafas. Kamu bisa merilekskan badan kamu sebentar. Nah, kamu bayangkan ibu kamu tuh sedang duduk di sana. Coba perhatikan wajahnya, ekspresinya, dan bayangkan kalau misalnya beliau itu benar-benar ada di depanmu. Apakah kamu sudah bisa membayangkannya? Nah, bagaimana ekspresi ibu kamu yang kamu bayangkan sekarang? Ekspresinya lagi serius seperti lagi menasihatkan. Nah, sekarang coba kamu bicara langsung kepada ibu kamu seolah ibu kamu tuh sedang mendengarkan kamu saat ini. Ibu, sebenarnya saya lagi capek. Saya capek harus dituntut ini itu. Saya jarang juga didengarkan oleh ibu. Nah, bagus, lanjutkan. Ungkapan apa yang selama ini sulit untuk kamu ucapkan? Saya sedih, Ibu. Saya ngerasa apa yang saya lakukan itu selalu kurang di mata ibu. Nah, saat mengatakan itu, apa yang kamu rasakan di tubuhmu sekarang? Dada saya terasa sesak, Ibu. Saya rasanya pengen menangis, Ibu. Tidak apa-apa, kamu boleh merasakan emosi itu, tapi tetap lanjutkan bicara kepada ibumu. Ibu, kadang saya iri sama teman-teman saya. Saya juga pengen dekat sama orang tua tanpa harus takut buat dimarahin. Kalau ibu kamu benar-benar ada di depanmu sekarang, apa hal yang paling penting yang ingin kamu katakan supaya ibu kamu tuh paham dengan diri kamu?
Saya juga capek ibu, saya lelah kalau harus dituntut ini itu tanpa didengarkan. Apakah kamu pernah mengatakan ini sebelumnya? Belum pernah ibu, saya takut dianggap melawan. Ya, jadi selama ini kamu benar-benar memendamnya sendiri ya. Iya. Bagaimana perasaanmu setelah mulai mengungkapkannya sekarang? Sedikit lega karena biasanya saya cuma diam. Nah, sekarang saya ingin kamu berpindah ke kursi kosong. Boleh kamu pindah dulu? Nah, sekarang kamu sudah berpindah ke kursi tersebut. Sekarang ibu minta kamu bayangkan ketika kamu menjadi ibumu. Benar-benar bayangkan dan rasakan posisi sebagai seorang ibu yang sedang mendengarkan anaknya berbicara. Nah, sekarang sebagai ibu, coba berikan respon kamu kepada anakmu. Ibu sebenarnya pengen kamu berhasil nak. Ibu cuma takut kalau kamu tidak serius belajar, masa depanmu akan susah nanti. Nah, boleh dilanjutkan? Ibu memandangkan kamu agar kamu lebih semangat nak. Nah, sekarang menurutmu, apakah ibu menyadari bahwa perkataan itu membuat kamu terluka? Ibu tidak sadar kalau perkataan itu membuat saya menjadi sedih. Kalau kamu jadi sedih. Menurutmu, apakah ibu menyadari bahwa perkataan itu membuatmu sedih? Mungkin ibu tidak sadar nak, perkataan ibu membuat kamu sedih. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke posisi awal kamu sebagai dirimu sendiri. Apa yang ingin kamu jawab setelah kamu mendengar perkataan ibumu tadi? Saya paham kalau ibu itu mau yang terbaik untuk saya. Tapi saya juga pengen didengar ibu, bukan cuma dituntut. Apa yang paling kamu butuhkan dari ibumu sebenarnya? Saya ingin ibu tuh lebih percaya sama saya, bukan dibanding-bandingkan. Saya ingin ibu tuh mendukung saya sepenuhnya. Oke, nah, bagaimana perasaanmu sekarang setelah percakapan tadi? Lebih tenang bu, karena jadi saya sadar kalau ibu tuh sebenarnya mengkhawatirkan saya. Nah, setelah melakukan percakapan tadi, teknik tadi, apa pelajaran yang kamu dapat dari teknik tadi? Saya sadar kalau saya itu lebih banyak memendamnya. Jadi saya juga mulai mengerti perasaan ibu saya. Oke, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan setelah ini? Saya ingin coba bicara baik-baik sama ibu saya. Bagus, tidak harus langsung sempurna ya. Yang penting kamu itu mau mulai belajar menyampaikan perasaan dengan tenang dan juga lebih jujur. Nah, hari ini kamu sudah sangat berani mengungkapkan perasaan yang selama ini kamu pendam, dan itu merupakan langkah yang sangat baik untuk diri kamu sendiri. Nah, bagaimana perasaanmu sekarang? Sedikit lega itu. Saya harap semoga setelah hari ini hubunganmu dengan ibumu bisa lebih perlahan menjadi lebih baik dan komunikasi kalian menjadi lebih terbuka ya. Terima kasih juga karena kamu sudah mau terbuka hari ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya. Ibu, terima kasih ibu. Sama-sama. I just had to let you know you're